Sebelum mendengarkan novel, ayo subscribe channel Kak Farida. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aku dipaksa kakek agar menikahi perempuan yang membayarkan makanan kakek. Awalnya aku menolak karena dia tukang ojek, tapi setelah dekat dengannya. Judul novel ini Cinta di Ujung Antrian, penulis Hari Winar. Kamu bisa baca novel ini di aplikasi KBM App dan silakan download di Play Store. Bab 4. Pagi itu suasana di pangkalan ojek sedikit berbeda dari biasanya. Udara hangat terasa kontras dengan awan kelabu yang menggantung di langit, menandakan hujan mungkin akan turun kapan saja. Mira duduk di sudut pangkalan, menyeruput kopi hitam dari gelas plastik yang mulai dingin. Sesekali, ia mengunyah gorengan tempe yang dibeli dari warung seberang. Ia menyandarkan tubuhnya pada bangku kayu, mencoba menikmati momen tenang di tengah kesibukannya sebagai ojek online. Sambil memandangi jalan yang mulai ramai, pikiran Mira melayang ke berbagai hal. Ia mengingatkan target harian yang harus dicapai, cicilan motor yang belum lunas, serta rencana kuliah S2 yang ia impikan sejak lama. Ia juga teringat candaan teman-teman di pangkalan yang kerap membuatnya tertawa di sela-sela. Hidup memang tidak mudah, tetapi Mira selalu berusaha menikmati setiap detiknya. Suasana mendadak berubah ketika sebuah mobil sedan hitam mengkilat berhenti di depan pangkalan. Pintu mobil terbuka dan seorang pria berjas rapi keluar dari langkah mantap. Ia tampak seperti seorang yang biasa bekerja di perkantoran besar, jauh dari dunia yang biasa Mira jalani. Kehadirannya menarik perhatian semua orang di pangkalan. Beberapa tukang ojek mulai berbisik-bisik, menduga siapa pria itu dan apa yang ia cari. Siapa tuh? Nyasar kali ya? Salah satu teman Mira berkomentar pelan, tetapi cukup terdengar. Pria itu tidak memperdulikan bisikan di sekitarnya. Dengan wajah tenang ia melangkah ke arah Mira. Mbak Mira? Sapanya dengan nada sopan tetapi penuh keyakinan. Mira yang sedang asik mengunyah gorengan mengangkat wajah. Pandangannya bertemu dengan pria itu dan alisnya terangkat. Iya, saya. Ada apa ya, Mas? Tanyanya sambil melipat tangan di depan dada. Sikap waspadanya muncul secara alami. Pria itu tersenyum kecil. Perkenalkan, saya Junaidi, asisten pribadi Pak Gunawan Rajendra Wijaya, katanya sambil mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku jasnya. Dengan sopan, ia menyodorkannya kepada Mira. Beliau menyampaikan terima kasih atas bantuan Anda beberapa hari lalu. Pak Gunawan sangat terkesan dengan kebaikan Anda dan ingin mengenal Anda lebih dekat. Mira memandang kartu nama itu dengan bingung. Pak Gunawan? Siapa itu? Tanyanya dengan nada polos, sementara gorengan di tangannya hampir jatuh. Junaidi tetap tersenyum. Tampak sudah terbiasa menghadapi reaksi semacam ini. Beliau mengatakan Anda pernah membantu beliau di warung nasi. Mungkin Anda tidak mengenal namanya, tetapi Pak Gunawan sangat menghargai kebahagiaan Anda waktu itu. Mira mencoba mengingat-ingat. Matanya mengerjap beberapa kali, hingga akhirnya dia teringat pada seorang kakek tua yang ia bantu beberapa hari lalu. Saat itu kakek tersebut kebingungan di warung nasi karena tidak membawa uang cukup untuk membayar makanannya. Tanpa pikir panjang, Mira membayarkan makanan kakek itu, lalu melanjutkan harinya tanpa banyak memikirkan hal tersebut. Oh, kakek itu? Tapi saya nggak tahu kalau namanya Pak Gunawan, ujar Mira sambil tersenyum kecil, masih merasa aneh dengan situasi ini.
Beliau memang sengaja tidak menyebutkan identitasnya waktu itu, tapi percayalah, beliau sangat ingin menyampaikan rasa terima kasih secara langsung. Junaidi menjelaskan. Mira terasa bingung sekaligus canggung. Ini maksudnya apa ya, Mas? Saya cuma bantu karena kasihan, nggak ada maksud apa-apa kok. Itulah yang membuat beliau semakin terkesan, Mbak, jawab Junaidi dengan ramah. Pak Gunawan tidak hanya menghargai tindakan Anda, tapi juga niat tulus Anda. Beliau ingin Anda menghubungi nomor yang tertera di kartu nama ini. Kalau ada waktu, beliau berharap bisa bertemu dengan Anda. Mira menatap kartu nama itu di tangannya. Kertas tebal dan elegan dengan tinta emas mencetak nama Gunawan Rajendra Wijaya dan nomor telepon di bawahnya. Ia mengerjilkan dahi, merasa situasi ini terlalu berlebihan untuk hal sederhana yang pernah ia lakukan. Baiklah, katanya sambil menyelipkan kartu itu ke dalam saku jaketnya. Nanti saya pikir-pikir dulu, Mas. Junaidi tersenyum, lalu membungkukkan sedikit tubuhnya sebagai tanda penghormatan. Terima kasih, Mbak. Semoga kita bisa bertemu lagi. Setelah itu, ia kembali ke mobilnya. Dalam hitungan detik, mobil sedan hitam itu meluncur pergi, meninggalkan Mira dan teman-temannya yang masih terdiam mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Mira, siapa tuh? Tanya salah satu teman pangkalannya, Supri, dengan nada penuh rasa ingin tahu. Mira mengangkat bahu. Katanya asisten pribadi kakek yang pernah aku bantu di warung nasi. Serius? Jadi kamu nolong orang kaya gitu? Supri terkekeh. Wah, gak nyangka tukang ojek bisa berurusan sama orang-orang kelas di atas. Mira hanya tersenyum tipis, tetapi di dalam hatinya ia masih merasa aneh dengan semua ini. Ia tidak pernah membayangkan perbuatannya yang sederhana bisa membawa perhatian sebesar ini. Hari itu berlalu seperti biasa. Mira mengantarkan beberapa penumpang, menerima panggilan pesan makanan, dan berusaha mencapai target harian yang ditetapkan. Namun, pikirannya terus kembali ke kartu nama di saku jaketnya. Nama Gunawan Rajendra Wijaya terasa begitu asing, tapi ada rasa penasaran yang pelan-pelan tumbuh di hatinya. Malam harinya, ketika Mira sampai di kosnya, ia mengeluarkan kartu nama itu dari saku. Ia menatapnya lekat-lekat, mencoba memutuskan apa yang baru ia lakukan. Bagian dari dirinya ingin mengabaikannya, tetapi ada dorongan halus yang memintanya untuk menghubungi nomor itu. Akhirnya, dengan setengah ragu, Mira mengambil ponselnya. Ia mengetik nomor yang tertera di kartu, lalu menatap layar ponsel selama beberapa detik sebelum menekan tombol panggil. Suara nada sambung terdengar, membuat dadanya berdebar. Selamat malam, suara pria tua terdengar dari seberang. Mira menelan ludah, mencoba menguasai diri. Selamat malam, Pak. Ini Mira. Orang yang Bapak temui di warung nasi beberapa hari lalu. Suara di telepon terdengar lebih ceria. Hah, Mira, saya sudah menunggu telepon Anda. Terima kasih telah menghubungi. Saya sangat ingin bertemu dengan Anda. Apakah Anda punya waktu beberapa hari ke depan? Mira terdiam sejenak, merasa semuanya berjalan terlalu cepat. Namun, ia tidak ingin terlihat tidak sopan. Baik, Pak, nanti saya coba atur jadwalnya. Terima kasih, Nak. Saya sangat menantikan pertemuan kita, kata pria itu sebelum menutup telepon. Mira menatap ponselnya dengan ekspresi tak percaya.
Hidupnya yang sederhana tiba-tiba terasa seperti masuk di babak baru yang penuh misteri. Tanpa ia sadari, nomor telepon yang diberikan itu mungkin akan mengubah arah hidupnya. Bersambung. Link untuk cerita selanjutnya sampai tamat ada di deskripsi. Silahkan cek. Terima kasih.